Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPh pasal 4 ayat 2 final. Latar belakangnya yaitu pemungutan pajak di Indonesia membutuhkan mekanisme yang mampu menjangkau jenis penghasilan tertentu yang sulit dihitung dengan sistem pajak umum. Banyak transaksi seperti bunga deposito, sewa bangunan, atau penjualan tanah berlangsung cepat dan tidak memungkinkan perhitungan laba rugi secara rinci. Untuk menghindari kerumitan administrasi dan menjaga kepatuhan wajib pajak, pemerintah menetapkan PPh pasal 4 ayat 2 sebagai pajak final yang dihitung langsung dari penghasilan bruto. Melalui skema ini, proses pemotongan menjadi lebih sederhana, mudah diawasi, dan memberikan kepastian besarnya pajak sejak awal. Pemungutan oleh pihak ketiga juga membantu mempercepat penerimaan negara dan mengurangi potensi pelaporan yang tidak akurat. Dengan demikian, PPh pasal 4 ayat 2 hadir sebagai solusi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Selanjutnya ada definisi PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat final, yakni pajak yang langsung dipotong atas penghasilan tertentu dan tidak digabungkan dalam perhitungan penghasilan neto fiskal. Dasar hukumnya yaitu menyebutkan bahwa penghasilan seperti bunga deposito, tabungan, transaksi saham dan sekuritas, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, serta jenis penghasilan tertentu lainnya dikenai pajak sesuai ketentuan peraturan pemerintah. PPh pasal 4 ayat 2 ini pajaknya dipotong langsung oleh pihak ketiga, tidak dapat dikreditkan terhadap PPh tahunan lainnya, dan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi. Untuk bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, yaitu surat berharga dari Bank Indonesia, penghasilan bunga dan diskonto dikenai tarif final sesuai jangka waktu dan mata uang. Tarif dana ekspor yang ditaruh di deposito dengan mata uang US dollar itu sebesar 0 sampai 10%. Tarif dana ekspor yang ditaruh di deposito dalam bentuk rupiah itu 0 sampai dengan 7,5%. Dan yang ketiga yaitu tarif umum untuk tabungan dan surat berharga dari Bank Indonesia atau SBI sebesar 20%. Pengecualiannya ada bank, dana pensiun, tabungan, rumah sederhana. Ketentuan ini dirancang agar pemajakan lebih efektif tanpa menghitung biaya atau laba. Untuk bunga atau diskonto obligasi. Obligasi sebagai instrumen surat utang memiliki perlakuan pajak final sebesar 10%. Berlaku untuk kupon, diskonto, dan selisih penjualan. Diskonto negatif dapat mengurangi dasar pajak. Tidak final bagi bank dan dana pensiun tertentu mengikuti tarif umum. Bunga atau diskonto obligasi ini pemotongannya dilakukan oleh penerbit, kustodian, atau perantara transaksi. Sedangkan untuk sewa tanah atau bangunan, itu setiap penyewaan seperti properti dikenai tarif final sebesar 10% dari nilai bruto sewa. Sewa tanah dan bangunan ini berlaku untuk rumah, ruko, gudang, kantor, lahan, dan bangunan lainnya. Sewa tanah atau bangunan ini dipotong oleh penyewa jika merupakan pemotong pajak. Perhitungan sederhana karena tidak memakai laba rugi. Selanjutnya ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Setiap transaksi pengalihan hak menjadi objek PPh final. Tarif umumnya sebesar 2,5%. Untuk rumah sederhana itu 1%. Untuk pemerintah atau BUMN tertentu sebesar 0%.
Objek meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah tertentu, waris, dan PPJB. Pengecualian diberikan untuk wajib pajak berpenghasilan di bawah pengusaha tidak kena pajak dengan batas nilai tertentu. Nah, selanjutnya untuk usaha jasa konstruksi itu tarif PPh final ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan serta kelengkapan sertifikat penyedia jasa. Nah, tarifnya itu sebesar 1,75% untuk penyedia jasa bersertifikat kecil, 4% tanpa sertifikat, dan sebesar 2,65% untuk penyedia bersertifikat umum, dan sedangkan 3,5 sampai dengan 6% untuk jasa konsultasi. Dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri sesuai status pemotong. Berikutnya ada hadiah, undian, dan transaksi derivatif. Hadiah undian dikenai pajak final secara langsung. Tarif hadiah undian itu sebesar 25% dari nilai bruto. Transaksi derivatif tidak lagi menjadi objek PPh final karena aturan sebelumnya telah dicabut. Nah, selanjutnya itu ada penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu, Peraturan Pajak 23 tahun 2018. Nah, aturan ini memberi kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tarif finalnya itu sebesar 0,5% dari omset. Omsetnya kurang dari 500 juta itu tidak dipajaki, tidak berlaku untuk pekerjaan bebas dan penghasilan yang sudah memiliki aturan final khusus. Dan yang terakhir itu memberi fleksibilitas dan menekan biaya kebutuhan bagi usaha mikro dan kecil. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya jabarkan tadi, itu PPh final memberikan tata cara pemungutan yang sederhana, jelas, dan efisien untuk berbagai jenis penghasilan. Setiap objek memiliki tarif dan aturan khusus. Namun tujuan utamanya sama, yaitu memberikan kepastian bagi wajib pajak dan memastikan penerimaan negara berjalan optimal. Dengan memahami ketentuan tiap kategori, wajib pajak dapat melaporkan dan menyetorkan pajak secara tepat dan tertib. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai PPh pasal 4 ayat 2 final. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.